Sebab apa pembela ibadah bid'ah dalilnya kok pakai dalil logika martabak? Mari saben kan? Logika martabak, logika ijazah palsu. Keng lakar keng wale kupah langsung ngerti ore. Ibadah bid'ah nikah ibadah yang punya nama amalan mandiri, amalan yang berdiri sendiri, seperti kentok bada, seperti nih 17 Agustus kan diperingati, Idul Kurban, Idul Adha diperingati, Rebu Wekasan, Rebu Pungkasan, bersing ucap pungkasan diperingati, peringatan Maulid Nabi juga diperingati. Ini semua amalan mandiri. 4 macam amalan ini kalau tidak pernah diajarkan Nabi, tidak pernah disetujui Nabi, atau dengan kata lain tidak ada di zaman Nabi, maka amalan senika. Polana Islam diturunkan ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kata-kata. Kemudian oleh Allah disuruh Rasulullah agar menyampaikan praktiknya kepada umat, kepada sahabat. Rasulullah tidak diwafatkan sebelum tuntas semua diwahyukan kepada beliau. Setelah tuntas, ya, Quran dihafal, hadis dicatat, Rasulullah diwafatkan. Tidak ada tambahan lagi, tidak ada perubahan, tidak ada tambahan ajaran yang datang dari Allah. Tetapi di Madura banyak amalan-amalan yang telah berlangsung begitu lama, merata di Ekiain Hurung, ratusan tahun seperti itu. Setelah diukur kembali dengan yang datang dari Allah, kok nggak nyambung benih ajaran agama. Tanggal dihitung bulan Molot acara apa? Cocokan. Marena Idul Fitri telasan apa? Nikele. Atau tahun dek nikah nih. Padahal Islam bukan buatan Muhammad bin Abdullah, turun dari Allah, bahkan telah turun kepada 100 berapa nabi? 124.100 pak lekor ibu nabi, 313 rasul turun kadang dia kapilab senika. Tapi cak bawa cak batambay maka bihula mangke ni kabel Arya sias di lambak kedengria. Baru-baru kita memperingati hari 17 Agustus. Kira-kira peringatan 17 Agustus ada ndak di zaman Nabi? Tidak. Berarti itu bukan amalan adalah budaya. Kalau budaya ciri-cirinya lokal, hanya ada di Indonesia, regional. Di Malaysia tidak ada peringatan 17 Agustus. Niat ibadah ke Allah lewat peringatan 17 Agustus namanya bid'ah dola, karena budaya dibuat ibadah. Nikah cerdas.
Nabi tidak pernah memperingati 17 Agustus kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda 142 tahun. Dulu dikatakan 350 tahun. Maka yang benar katanya 142 tahun. Loh sampai 300. Indri ini cek payah dah. Yang terakhir Jepang. Merdekanya Indonesia dari Jepang. Jepang hanya 3 tahun setengah. Luar biasa tersiksanya bangsa Indonesia. Ya. Dari ujung timur ke ujung barat ada yang namanya rel kereta api, gitu. Kan ada bekas-bekas ya. Lah, itu ada dulu istilahnya kerja rodi, kerja paksa. Orang-orang harus kerja tanpa kadang-kadang kurang makan, kurang minum. Diangkut dengan gerbong dari timur sampai ke barat. Begitu sesak, pengap, banyak yang meninggal. Kalau meninggal digelontorkan saja ujung ke aki. Pai bendem pengki rembong terus keburuk nih kan. Banyak kuburan-kuburan. Namun reng kampung tidak akan dikubur di pinggir jalan. Tapi itu nemu kerangka manusia yang meninggal dunia karena disiksa oleh Jepang. Tapi sampai sekarang dibuat pujuk tembok pah beda kota amal lumayan kayak gendeng apa beda pujuk kiri rembong ya. Jadi 17 Agustus adalah budaya khusus Indonesia ya. Peringatan apa dilarang memperingati, tidak, justru harus diperingati agar generasi sekarang yang sudah tidak menangi, tidak menemukan, tidak mengalami bisa tahu sejarah betapa kejamnya penjajah itu. Andaikan di sini belum merdeka, maka Indonesia jangankan untuk beribadah dengan tenang, hidup pun susah. Lihat di Palestina dijajah oleh Israel. Sekarang kelaparan yang paling parah sedunia. Anak-anak kehilangan orang tuanya. Seperti itu. Maka dengan kemerdekaan kita bersyukur kepada Allah, bisa dapat pahala. Syukurnya bukan peringatan. Sekedar mengingat alhamdulillah ya ibadahnya mandina kana tenang. Jok pakune jajah dek remah. Sokor. Setiap bersyukur karena orang beriman dapat pahala, bukan peringatannya. Kata Rasulullah, ajaban li amlil mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li haddin illa lil mu'min. Saya kagum, saya terheran-heran. Kenapa semua kondisi situasi yang dihadapi dengan iman oleh orang beriman selalu berpahala, kata Rasulullah. Tidak akan ditemukan seperti itu kecuali orang beriman. In asabahu sarra syakara fakana khairan lahu. Ketika dia menerima kegembiraan seperti kemerdekaan, bersyukur dia kepada Allah. Diisi kebebasan itu, diisi kebaikan itu dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu. Syukurnya itu berpahala. Wa in asabahu dharra sabara fakana khairul lahu. Kalau orang beriman menemukan penderitaan, kesusahan, ya, maka dia bersabar, dikembalikan kepada Allah. Kita tidak bisa ngilak dari takdir Allah. Jangan sampai penderitaan mengeluarkan kita dari ketaatan kepada Allah. Maka sabar berpahala lagi. Jadi asyukur da Allah, alhamdulillah kita sekarang
enak-enak menikmati jerih payah perjuangan orang-orang tua kita dulu mengorbankan nyawa. Kita enak-enak alhamdulillah oleh kencaran, tapi bukan peringatannya, tetapi kemerdekaannya. Jadi jelaskan peringatan 17 Agustus 1945 adalah peringatan itu budaya. Mau penemuh dari kafe, mau penemuh benih ajaran agama aja. Keng saya malah enggak. Ponki, onehi. Karena di zaman Nabi tidak ada. Kemudian yang kedua, Idul Kurban, telasan korban. Nikah sama, kalau ini tradisi murni, kalau ini syar'i murni. Jadi di masyarakat macam-macam, 3 macam jenis amalan. Ada tradisi murni, peringatan 17 Agustus, Hari Kartini, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan. Itu namanya tradisi tidak bisa dibuat ibadah kepada Allah. Yang kedua, syar'i murni, memang amalan syariat, pernah diajarkan Nabi, juga diamalkan, dipraktekkan oleh Nabi. Lebaran atau hari raya Idul Kurban, ibadah ke Allah lewat Idul Kurban, boleh apa tidak? Lakar kotu taat ke Allah, senantuaki Allah, neka oleh kencaran. Ada yang bisa. Yang ketiga, Rabu Wekasan, Cang Matura, Rebu Bekasan. Ipengak gini kah? Coba tebakan apa dia? Agama apa budaya? Agama apa budaya? Budaya coba malah matur yang noro. Tetapi orang yang salah metode belajarnya dari ujung tadi, bukan dari atas ke bawah, termasuk saya dulu begitu, masih mempercayai Rebu Bekasan. Setengah teh, ipong kampung banyak kiai kia. Gula sering coba lihat di YouTube, banyak kiai-kiai yang masih menyebarkan Rebu Wekasan. Ada amalan-amalan di dalamnya. Mari pada Pak Saben Sangkuna. Rebu Bekasan setiap tahun kocang neka. Setiap tahun Allah Subhanahu wa taala, ini bohong lah, yang disebut dengan mitos hurufat tidak boleh diyakini. Informasi bukan datang dari wahyu. Tak oleh terima, buang Rebu Bekasan saja. Setiap tahun Allah Ta'ala gula yang mendepak supaya panjenengan tak kelero. Rebu Bekasan itu ajaran apa? Jawa, mitos, dongeng, tidak berdasar. Konon katanya itu dulu Raden Agung Yogyakarta itu mengadakan pertemuan dengan penguasa Laut Selatan. Siapa? Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Sedeka polana ada apa sih? Ada nuansa-nuansa kurang baik, maka diadakan semacam rokat.
Karena Allah Subhanahu wa taala itu ada di kitab Mujarrabat Ad-Dairawi acara nikah nang Hazinat apa Nihayatuz Zain karangan Imam Nawawi. Ada setiap tahun Allah taala menurunkan penyakit atau bala berapa? 320.000. 320.000 bala musibah macam-macam penyakit. Lah itu bisa ditangkal dengan amalan-amalan syariat. Pertama, sholat 4 rakaat. Iya. Saya nggak dengar kan berita bohong ini ya. Sholat 4 rakaat. Rakaat pertama maca Marina Fatihah, maca Inna atoina kal kausar 17 kali. Kulhu 5 kali. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas sekali-sekali. 4 rakaat. Ada doanya. Terus yang terakhir perbanyak sedekah. Ingat unggun. Yang terakhir ada azimat ditulis. Ini bisa direndam di air, diminum, dibuat mandi. Peringatan Rebu Bekasen adalah mitos hurufat. Nah, cuman di Indonesia termasuk di Madura diperingati seolah-olah ini ada namanya Rebu Bekasan, ada waktunya, ada acaranya, ada batasannya. Jadilah seolah-olah ibadah muqayyadah, ibadah yang ada nama, diikat waktu, diikat dengan cara. Kan ada caranya, sholat, berdoa, bersedekah, ada azimat, tak roh-karuan. Cuma yang menyebarkan kebanyakan kiai. Telok norak orang menandik pondok. Lambak bibi corona suruh nyembeli sapi atau apa kambing. Mun bisa kakan mata. Jadi kucing. Selamat iku. Hari kementro selamat suruh nginum aing ejia. Sabar ke aing. Ya Allah. Kalau peringatan Rebu Bekasan dirayakan tiap tahun, itu namanya berbid'ah dolalah. Karena nama amalan itu bukan dari syariat, waktunya bukan dari syariat, caranya bukan syariat. Maka yang dipakai, ini pertanyaan deh, logika marta pada nih kak, peringatan Maulid Nabi pada, tina makai latobuk, lagi dingaki, cereng ki cekak, cereng tetaen, Madura tetaenan, sulit nerema, karena dalil yang dipakai logika martabak. Jadi ngaki martabak itu adonan roti, ya, itu dibuat dari tepung, telur, mentega, bumbu masak, ya garam termasuk minyak, semua itu halal. Kenapa kira-kira kalau dinamai martabak bisa haram? Kan tidak mungkin. Nih kesayangku ini. Kan tak mungkin haram. Kalau semua bahan adonan itu adalah kenapa bisa haram setelah martabak namanya? Demikianlah kira-kira Maulid Nabi. Coba Maulid Nabi di dalamnya sedekah,
silaturahim, berdoa, baca sholawat, apa lagi? Ada pengajian, ada doa. Masa kalau adonan ini, ya, rangkaian ini setelah bernama maulid bid'ah dilarang? Dari mana? Hah? Bener ki? Senika. Nika banyak kiai sedek nika. Dor memolotan, ada kan cuma cinta Nabi, tidak perlu dalil. Karena sholawat, sedekah, apanya? Bener? Senika. Padahal yang diniati bukan sedekah. Kalau martabak itu bukan amalan, tetapi makanan. Ini amalan ibadah, saudara. Islam datang dari Allah, yang diibadai oleh kita yang memberi pahala Allah. Bukan tebak-tebakan, harus pasti. Tadi sudah disinggung, Islam turun kepada utusan Allah, dipraktikkan, disampaikan kepada umat apa adanya sih dari Allah. Masalah ibadah pokok dalam agama, ya, jangan main-main. Dan ibadah satu-satunya pintu kita mencari pahala untuk bekal ke akhirat lewat ibadah. Kalau ibadahnya gagal, sudah tidak akan membawa apa-apa. Coba, maulid ibadah apa benih? Ibadah apa benih? Nah, ibadah apa benih? Ibadah. Maulid ibadah, niat ceh. Maka ini disebut dengan amalan kombinasi. Kalau tadi yang pertama tradisi murni, yang kedua tradisi syar'i yang ketiga kombinasi, luarnya, wadahnya yang diniati adalah budaya, ya, isinya adalah syariat. Harus dipisah. Kalau ada sedekah di dalamnya, tidak pernah dikenal dengan nama populer sedekah. Pasti yang diniati mau bila kayak saya molot benih sedekah. Buduna nang kentok nikah. Aduh, molot-molotan ko na ruah. Kenapa beli ikan banyak-banyak, ayam banyak-banyak dipotong untuk apa? Di rumah akan ada acara mau molot. Jadi yang diniati yang di luar, repu bekasen nyamanah bektona iya neng rebu terakhir bulan Safar. Caranya harus sholat, sedekah, doa. Sama. Bila molot jika setiap bisa molotan, lo bisa. Nyaman apa? Mau mereka suruh molot. Mulut kengakan tok. Deki bulan Rabiul bektona. Cara ada rembah, ya kau tu cengonceng baca bihubi mani matura. Bihubi baca. Pas kau tu bada wa buana, mana ada wa buana ringkuri ngetok benih molot ya. Berarti kau tu malah kadang-kadang bada PC beng-kebeng. Berkat. Mun molotan kau tu bada berkat dah. Konjengan ke anos, coba ada undangan maulid, tidak dikasih songgong, tidak dikasih berkat, apa?
kondanoro butuh kena apa keng sorongakan to mulai biria mesti karena sudah tradisi sudah apa kemasannya dengan niat maulid dengan niat Rebu Wekasan berarti ibadah ke Allah mencari pahala lewat Buddha bid'ah apa benih bid'ah iya cek ngakui martabak sedekah bila wei cengkerek Rabiul Awal sedekah. Jadi dengan demikian sudah paham kita bahwa amalan maulid Rebu Wekasan berarti ada 4 taat bukan kepada Allah. Jadi ngaki ada 4 macam taat kepada pihak lain bukan kepada Allah dalam rangka ibadah mencari pahala kepada Allah. Butuh apa lo butuh nyari ganjaran ke Allah. Saya melaki saya tak ada benih Allah karena kalau dari Allah pasti diajarkan Rasulullah. Pertama taat nama Rebu Rabu Wekasan nyamah. Nomor 2 bektona molot fai nama maulid atau bemulut mencari yang matura culuan cengkeng akan to la culuan to nama waktunya harus Rabiul Awal tepatnya 12 Rabiul. Caranya seperti tadi harus mendatangkan orang bersedekah harus itu ada mulut gak sedekah kalau ada waktu ada batasan di luar Rabiul Awal sudah kadaluarsa tidak boleh kan beda bektona taat nama taat waktu taat cara taat batasan semua bukan berasal dari Allah terus kenceran ke Allah kullu bid'atin dhalalah setiap bid'ah itu tersesat artinya merasa benar tapi caranya salah subhanallah pakilo tawa setia. Nomor 2 logika ijazah palsu. Dengar-dengar ada ijazah palsu? Ijazah palsu ini senikah. Marena kana seperti maulid peringatan maulid kelahiran Nabi kan hanya cinta. Seperti haul setiap tahun yang merayakan itu pondok pesantren besar-besar. Ulama ini, ulama itu, pengasuh pesantren ini, semua mengadakan. Kenapa salahnya di mana? Bahkan di Madura merata, hol mulai lambe. Kenapa sekarang ada dakwah menyalah-nyalahkan hol? Yang mengadakan itu kiai-kiai, orang alim-alim. Itu namanya logika ijazah ngerti dalilah ulama ijazah palsu dah rumah masa ijazahnya palsu padahal ini sudah jadi itu sekian tahun 2 periode tidak mungkin salah tetapi dalilnya tidak ada ijazahnya tidak pernah ditampakkan tapi orang harus percaya nikah berarti ya molodannya bener karena sering kiai kapi semengak dia dalilnya apa yakin lo kira salah pada bidang nikah orang dipaksa harus percaya ini benar padahal dalilnya tidak hanya karena banyak orang yang memperingati. Sama dengan logika ijazah
orang dipaksa harus percaya bahwa itu tidak palsu. Tapi mana dalil ijazahnya mana? Fisik barangnya mana? Tidak ada. Bisa ngerti? Kalau kira salah, hari kiai banyak pondu jero ajarua. Dalilnya kemana? Nabi pernah ngajarin? Lo pernah. Bahkan kalau maulid kurang lebih dalam sejarah 360 tahun setelah Nabi meninggal dunia baru diadakan di Mesir peringatan Maulid Ali, Maulid Hasan Hussein, Maulid Fatimah, Maulid Nabi. Banyak yang diperingati pertama kali oleh golongan Syiah. Ku tahu Syiah leka. Syiah sih beda. Penikah. Aduh. Jadi artinya orang mengamalkan tidak menunjukkan kebenarannya. Kalau tidak ada dalil, monosah satu-satunya bisa dibuat dalil hanyalah Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak pernah memperingati berarti bukan amalan syariat. Sanika. Karena hidayah dari Allah, saya tadi menggambarkan di musholla. Agama yang benar, agama orang bisa benar kalau sesuai dengan dalil yang ada di Al-Quran atau sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Hujan turun dari langit, dari atas. Tidak pernah terjadi hujan kalau tidak ada awan. Tidak pernah terjadi hujan tanpa ada awan. Tetapi pekatnya awan, tebalnya mendung tidak selalu menghasilkan hujan. Itu hanya sebab karena yang menurunkan hujan bukan awan itu sendiri, melainkan Allah Subhanahu. Orang mentro benderah cara agama nah kau tuh ajar lah kara norok satu akhir sederhana we andi ilmu sakoni kau leres saya kabala insya Allah bener termasuk nih kan nih cara yang paling mudah. Tetapi orang alim banyak ilmu na pelak baca kitab belum tentu bener agama mun hidayah dari Allah tak turun. Nikah. Lapa alim orang sampean ningalin nang YouTube teko sampai pikir. Kadang-kadang beli benih dari Allah, benih dari Rasulullah, tapi pendapat macam-macam. Orang alim pelak baca kitab seolah-olah nih mendung ini sudah merata, tapi hujan tidak akan turun kalau Allah tidak berkehendak. Memang betul adanya hujan pasti ada awan walaupun sedikit, tetapi awan tidak selalu menurunkan Memang benar kalau ingin benar agamanya harus punya ilmu. Tapi ilmu yang banyak, alim tidak selalu menjamin bahwa agama seseorang itu benar. Kalau tidak belajar, tidak bisa memahami tauhid dan manhaj. Tauhid ini dasar. Kan keluh logika dua mari. Logika martabak, logika ijazah pal. Untuk nikah. Lacak beri dalil nikah. Nikah kan dalil nikah. Niat apa?
mentaati nama ini termasuk ki Pak Poloware nyamba dia bodoh apa kana ijelo kana Pak Polowarian nama itu maka sama dengan tadi hol 40 hari 100 hari kematian 1 tahun 2 tahun 1000 hari kematian itu nama yang diniati. Padahal kalau amal nama itu yang diniati, yang dipakai dalil ini in amal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu nilainya bergantung dengan pada niat pelakunya. Setiap orang akan mendapat bagian dari nilai pahala atau dosa dari niatnya. Kalau yang diniati tadi, sekarang ada orang berdalih, saya kan niat sedekah, ya kata ya, mengadakan maulid niat saya sedekah, masa saya enggak dapat pahala? Tidak dapat. Kenapa? Waktu kamu mentaati waktu bukan dari Allah, walaupun sedekah. Kenapa sedekahnya hanya sekarang? Padahal sedekah tiap hari. Kapan saja, di mana saja, ukurannya berapa tidak ditentukan. Kenapa Anda harus memberi sedekah tepat bulan Maulud? Jadi artinya dalam ibadah tidak boleh ada taat kepada selain Allah. Kalau taat kepada Rasulullah sudah berarti taat kepada Allah. Lambek kan disebut la ilaha, harapan murni ke Allah, taatnya murni ke Allah. Kalau taat ke Allah, Allah tidak bisa dilihat, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senika. Ngerti? Lah nika amal sering saungkuna keng laca eli belina. Menabi debu berarti Rebu Bekasen peringatan Maulid Nabi masuk nang kedua nikah. Nih larangan Nabi. Amoloten nikah ilarang bi Nabi senika. Amalan Maulid dilarang oleh Nabi. Amalan Rebu Bekasen ilarang oleh Nabi. Amalan Pak Poloware ilarang bi Nabi mun maca nikah. Satos areh holan ilarang masuk larangan nikah. Coba perhatiaki. Jauh-jauh mentoro tawa bid'ah. Gempang nih. Pertama, artena fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulaifa'ir rasyidin al mahdiyyin. Artena sampian setuju ngamalaki amalan kaula ben amalan khalifah. Mun ibadah ke Allah kan Nabi sebelum atabu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Mun sampean lanjeng umur deki banyak pendapat. Mangkene kan bodo sing ngocaaki sunnah syariat ya maulud ya, bodo sing ngocaaki bid'ah ya. Kan kan mun tepang dek nih kedeki sampean saya ngiring amalan kaula. Arti sunnah ada berapa? Kan apanya mana? Bodoreng saya senika. Salafi itu Wahabi salafi, salafi Wahabi tidak bisa membedakan sunnah dengan yang wajib. Sunnah terus, yang wajib mana? Jelas nikah. Pondok sunnah, kajian sunnah, mana yang wajib? Arti sunnah ada 5. Mari lambe. Mon bedereng ngocak pondok sunnah, kajian sunnah, jenggot itu sunnah, namanya ajaran syariat Allah. Pondok syariat, kajian syariat ni kemaksudnya jenggure syariat sunnah Nabi
artinya syariat dari Allah. Nomor 2, Islam ini dasarnya 2, Alkitabah was sunnah. Mun nikah saya pakai sunnah, hadis, Alkitab Quran, sunnah ku hadis. Mun nikah amalan. Panjenengan mun ibadah ke Allah, ngamalaki amalan kaulah, amalan khalifah. Amalan. Lah, amalan Nabi, amalan khalifah tidak keluar dari rukun Islam. Nabi lo pernah ngamalaki di luar jenis amalan dalam rukun baik yang fardu maupun yang sunnah. Sunnah yang ketiga, kampai ya. Hukum sunnah. Mun ikalako kencer, tak ikalako tak tu sah. Sunnah hukum nika. Yang terakhir sunnatullah, hukum tetap, hukum sebab akibat. Mun aja muria lah. Mun panjenengan, adek sekalian dia. Ampo darah tinggi lengkap lengan. Nika yang juraki nginum ramuk lalang campur serai bi gula merah. Wow. Coba bukti aki. Mun banyak gelu ramuk lalang toron dere bisa toron. Mun darah tinggi stroke saya. Mun jan toron campure pole temu labek. Saya coba selonyiluan deki ramong lalang kerlah nya banyak. Ramong lalang kerlah bi serai. Pas nyala gula aren. Menlok nyaman pebeli. Punten saya. Teng monos terusan sampai bonare, sampai bonare. Nika getur polana dere patoron. Jantung saya, paru-paru saya, pas ginjal saya, pencernakan saya. Lo percaya bukti aki. Engki deki mun akata getur temelawa. Sini kemarin manfaat. Tapi bini bid'ah termasuk nikah sunnatullah, hukum tetap itu. Nah, berarti amalan Rasulullah, amalan holy. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi amalan Rasulullah tidak keluar dari jenis amalan yang ada di dalam rukun dua kalimat syahadat, amalan dengan kalimat bacaan, salat, puasa, zakat, haji. Semua itu harus ikut Rasulullah. Rasulullah wajib diikuti dalam ibadah ke Allah, bukan hanya amalan saja, tetapi prakteknya. Ngerti? Praktek. Contoh, sekarang baca Quran di zaman Nabi mempraktekkan. Tapi kalau baca Al-Quran di kuburan, itu praktek Nabi tidak ada, maka tidak boleh. Salat Idul Kurban tadi, Idul Adha, Idul Fitri, itu amalan syariat murni. Tapi kalau prakteknya tidak ikut Nabi, bid'ah. Contohnya pakai adzan dan iqamah. Boleh. Kenapa? Nabi prakteknya tidak seperti itu. Sama tahlilan juga demikian. La ilaha illallah itu baik. Tapi setiap ada orang mati diharuskan baca tahlilan 7 hari, 3 hari. Nabi tidak pernah mempraktekkan, berarti kan ada 3 orang pernah menanyakan ke istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal ibadah di malam hari Nabi.
Setelah diinformasikan oleh istri beliau, orang itu bergumam dalam pikirannya. Nabi kata istri Rasulullah, Ummul Mukminin, kalau malam hari habis isya langsung tidur. Menjelang subuh di bagian ketiga yang terakhir Nabi bangun salat tahajud, salat witir. Apa kata orang itu? Langsung ketiga orang berkata, itu Rasulullah walaupun ibadahnya sedikit tidak apa-apa, karena dosanya sudah diampuni, kesalahannya sudah diampuni. Kalau seperti kita, kami tidak boleh seperti Nabi. Nah, artinya amalah lo nerwana Nabi. Sepertama, engkau pun malam salat tok. Kan saya kelaku amalan sare situng engkau apa harus terusin. Begitu Nabi datang, Nabi mendengar ya dari istrinya, menanyakan sama orang, kalian yang berbicara begini begitu. Kata mereka, iya ya Rasulullah, karena baginda Rasul sudah diampuni. Kalau seperti kami tidak boleh seperti itu. Apa kata Rasulullah? Ibu ta'eh, ala wallahi inni la ahsyakum lillah wa atqakum lah walakinni asumu wa aftiru wa usalli wa arkuju wa atazawwajun nisa. Saya paling takut kepada Allah dari kalian. Cuma saya kalau malam hari biasa tidur, sholat. Di siang hari kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Dan saya beristri banyak. Ibn Ta'eh, paman rogibaan sunnati falaisa minni. Berarti orang tadi ingin mempraktekkan amalan syariat tapi tidak seperti Nabi. Dianggap oleh Rasulullah bukan golongan Rasul. Berarti dilarang oleh Rasulullah. Maka ini yang kedua, amalan Nabi, amalan khalifah tidak keluar dari jenis amalan dalam rukun Kemudian Nabi melarang, wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian muhdatsatil umur. Yang dimaksud adalah amalan-amalan baru. Konteksnya amalan. Kalau amalan ibadah jangan cari yang baru seperti itu. Yang tidak pernah saya ajarkan, tidak pernah saya amalkan di luar jenis amalan dalam rukun contohnya cocokan, jin pedis, jin merah, molot, apaan boleh, rebubukasen, malaman selekor, malaman petolekor, telasen topak, semua itu amalan mun kebaik ibadah jadi dolalah lo kencer dosa. Sebab Nabi ngelarang setiap seanyar amalan jebit hanya mana mun bid aja dolalah, ke ibadah ke Allah dolalah. Pelakunya merasa benar di jalan salah.